sekolah tapi saya lihat kayak yang akrab banget gitu, klop banget, yang kayak udah satu server gitu. Kirain baru kenal di sini. Iya. Tapi gagal move on sih kak. Gagal move on. Halo sobat hebat, kembali lagi bersama saya Ersa Sabila dan rekan saya Putri Yulia di Smartka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Nah, sobat hebat yang ada di rumah, saat ini di podcast ini kita kedatangan dua orang tamu spesial istimewa yang benar-benar wow banget untuk jadi bahan ulikan kita hari ini, yaitu dua orang siswa baru yang telah menjabat tahta tertinggi PLS 2022 Smartka, yaitu sebagai peserta terbaik dan peserta terdisiplin. Mau tahu siapa aja? Yaitu ada Kak Fauzan Azka Hanifah sebagai peserta terdisiplin dan juga ada Kak Cepi Agustin sebagai peserta terbaik PLS Smartka 2022. Halo Fauzan dan Cepi. Halo kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, kira-kira penasaran gak sih apa yang akan kita ulik hari ini? Yuk tonton terus Smartka Podcast sampai akhir ya video ini. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe. Oke? Awas aja kalau misalkan gak di subscribe. Nah oke, mungkin kita akan mulai dulu ya dari mungkin latar belakang SMP-nya terlebih dahulu. Mulai dari mungkin dari Kak Fauzan dulu ya kali ya. Atau Dek Fauzan ya sebenarnya. Dek Fauzan aja. Dek atau Fauzan aja lah ya biar simple. Oke nih Fauzan, dari asal sekolahnya dari mana? Dari MTS Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa. Oke, dari MTS Baitul Hikmah. Nah, kenapa sih bisa ada keinginan untuk ke SMA gitu akhirnya? Yang pertama dekat dari rumah, dan juga ada kabar bahwa SMA 1 Karangnunggal sekolah penggerak, dan saya juga merasa bangga ketika masuk ke sini. Oke, nah bagi tahun nanti bisa nih jadi pilihan SMA 1 Karangnunggal. Oke, mungkin sekarang dari Kak Cepi atau Cepi. Asal sekolah saya dari SMPN 1 Karangnunggal. Alasan saya masuk ke SMA ini ya pertama dekat sama dari rumah. Juga saya melihat di SMA 1 Karangnunggal itu banyak prestasi. Jadi SMA 1 Karangnunggal itu menjadi sekolah penggerak sama kos. Oke. Dan mungkin dari Kak Putri. Tapi ini saya penasaran banget sama Kak Fauzan yang tadinya SMP-nya itu mondok ya kan. Tapi sekarang memilih untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Karangnunggal dan bertempat tinggal di rumah sama kedua orang tuanya mungkin. Kenapa nih alasannya? Kepo banget. Yang pertama apa ya? Satu, pengen fokus buat pendidikan di sekolah khususnya. Nanti kan beres dari SMA mau kuliah gitu. Jadi kan terfokus di dalam dunia pendidikan di sekolah umum, bukan terus di agama. Pindah ke sini juga kan nggak sekolah doang gitu. Jadi sambil mondok juga di sini dekat rumah gitu. Oke, mantap ya. Tetap tidak meninggalkan agamanya juga. Nah, tapi kalau di SMP nih untuk Kak Fauzan ikut organisasi apa aja selama SMP? Pas SMP saya ikut organisasi English Club. Saya jadi ketua English Club. Mantep nih bibit-bibit unggul Smartka. Kalau Kak Cepi sendiri ikut organisasi apa aja? Saya ikut dalam organisasi Paskibra. Juga dalam OSIS. Wih, mantap. Katanya kan tuh OSIS juga ya? Iya. Widih, benar-benar bibit unggul banget ya. Gak salah nih tim Smartka Podcast ngundang bintang tamu kita kali ini. Oke, nah tapi selama SMP nih ada gak sih sebuah pengalaman yang benar-benar berkesan selama SMP? Benar-benar gak bisa dilupakan gitu. Yang pokoknya inget itu pasti inget sekolahnya gitu. Siapa dulu nih? Ya, siapa dulu? Boleh sweet silahkan, bebas. Dari CB aja lah. Oke, dari Cepi. Pengalaman yang paling berkesan selama SMP nih, yang pokoknya bikin inget terus. Ya yang paling berkesan itu waktu pelantikan Paskibra sih. Waduh, perjuangan ya. Pusdiklat saat itu. Gitu. Di sekolah apa istilahnya mondok gitu 3 hari 3 malam. Melakukan banyak kegiatan. Ya dan caranya pada
waktu malam hari itu ada seperti apa ya, uji nyali gitu. Gila ya. Oke, dari Kak Fauzan. Kayaknya sama deh. Ya pengalaman terbaik itu pas di organisasi. Buat kemarin kelas 3 SMP itu kan jadi dilantik ketua English Club. Awalnya 2 tahun itu bukan di English Club. Awalnya di mana itu? Di PKS. Oh, linjurnya jauh banget ya? Iya, jauh banget sumpah. Kok bisa ya langsung? Karena kan di English Club tuh gak ada anggota lain ya yang mau jadi ketua. Saya tuh direkrut gitu sama guru. Katanya, Jan kamu mau gak jadi ketua English Club? Gimana ya Pak? Saya tuh mau jadi Danton gitu tadinya. Ya udahlah gak apa-apa kan, ya kasihan juga lah gak ada yang ngisi. Lagian Danton juga masih ada yang lain gitu. Ya udah masuk aja ke English Club. Itu momen yang paling berkesan dan juga aneh juga sih gitu. Iya sih benar. Ada saya juga yang dari cerita jadi PKS kenapa bisa jadi ketua English Club. Dan juga dari Kak Putri, silahkan dulu. Kalau saya kan setelah tadi mendengar kalian bercerita tentang organisasi yang kalian ikuti, saya ingin kembali mendengar kalian menceritakan waktu di organisasi, dan saya ingin terlebih dahulu ke Kak Cepi yang katanya ketua OSIS gitu. Widih, keren banget ketua OSIS. Biasanya Saya favorit. iya. Saya pengen denger dong gimana tuh kayak kesan-pesan selama menjadi ketua OSIS, gimana aja gitu. Apakah capek banget menghadapi anggota-anggotanya yang susah diatur atau Iya gimana tuh menghadapi event-event yang ada di SMP? Ya kalau capek pasti pasti lah, untuk mengurus anggota itu susah. Tapi saya waktu jadi ketua OSIS itu bukan, jadi cuma ada 2 calon di situ. Oke, benar-benar. Jadi langsung dipilih guru. Karena waktu itu kan tidak ada lagi apa itu yang minat. Jadi saya tertarik. Jadi keren ya, berani Keren banget melangkah sih. untuk memimpin organisasi. Tapi OSIS. tadi dari rata-rata cerita selalu tentang masalah peminat ya yang kurang. Yang emang dari pas di kita juga ya sempat ada kayak kekurangan kayak gitu, entah mungkin itu efek karena kita online atau apakah itu, tapi ini benar-benar hebat bisa karena saat orang lain gak ada yang mau, mereka berani untuk mengambil resiko itu. Nah, tapi ada pertanyaan yang agak apa ya, nyeleneh mungkin ya, saya kepo nih, kalau misalkan sekarang nih di SMP, di SMA itu kan udah nerapin tentang kurikulum merdeka yang gak ada lagi jurusan-jurusan, tapi kalau misalkan ada nih jurusan misalkannya kayak dulu, kira-kira kalian mau ke jurusan apa sih maksudnya? Kalau saya sih jurusan IPA ya. IPA. Kalau ada hujan? Sama sih. IPA. Oh berarti suka sama sains ya, berbau-bau sains. Suka dari SMP tentang sains, atau emang kayak kan biasanya ada ya kayak stigma orang lain bahwa IPA itu bagus bla 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 dan segala macam, kayak biasanya IPA itu anaknya baik, pintar, beda sama IPS, dan nganggap kalau IPS itu cuma sebagai selingan aja kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya banyak juga dari IPA yang pas kuliah linjur gitu, mengambil hak-hak anak IPS. Nah, kalau kalian itu sendiri gimana? Apa emang benar-benar berdasarkan minat dan bakat kalian, ataukah cuma termakan dengan stigma-stigma kayak gitu? Ya, kalau saya sih suka dalam itu banyak rumus itu. Oke. Dalam menghitung. Oke. Nah, berarti di SMP-nya suka mata pelajaran apa nih? Matematika. Pantasan. Dan ya kalau kamu hujan nih. Kalau saya sih minat ke IPA tuh emang sih kemakan omongan orang lain sih. Oke. Kalau menurut saya dalam hal kayak kamu dilanjut kuliah kan kebanyakan katanya di IPA tuh bagus kayak gini. Emang sih kalau agak kemakan omongan orang lain sih. Tapi menurut saya tuh kembali lagi ke kita, mau kita di IPS atau kita di IPA itu sama aja gitu. Nanti kuliah tergantung nilai kita. Kembali lagi ke kita. Mungkin ya IPA lebih unggul gitu. Tapi saya suka di IPA sih. Oke, berarti. Tapi gak ada berasa penyesalan kan misalkan sekarang? Enggak ada sih. Gak ada. Oke, jangan sampai ya, pokoknya harus setia sama apa yang sudah dipilih nantinya. Kalau misalkan, tapi kan tetap kan bakal ada nantinya kalian lebih mengambil ke mata pelajaran yang menjurus ke IPA atau IPS kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Ada lagi? Dan untuk Kak Fauzan kan di SMP-nya sebagai ketua English ya, English Club gitu. Ada niatan gak di SMA buat ngelanjutin gitu, atau sudah apa ya, mempersiapkan diri dari kelas 10 untuk join nanti di kelas 11 ikut, atau juga ikut debat bahasa Inggris gitu, ataukah ada keinginan untuk melanjutkan gitu?
Dulu memang jadi ketua Inggris, cuman sekarang mau pindah organisasi kayaknya. Kemana tuh? Kemana? Rahasia deh. Oke, kita tunggu ya nanti Kak Ujan masuk organisasi apa. Nah, kalau Kak Cepi sendiri ada ya tadi kemana nih pas SMA? Kalau saya sih masuk IAC mungkin. Oke. Ada niatan lagi masuk OSIS gak? Ada. Oke. Kepauzan ada niatan masuk OSIS? Ada sih. Oke. Benar-benar bibit unggul, ya ampun, ini berkah sekali hari ini ya kayaknya. Dan juga banyak gak sih dari teman-teman kalian yang ikut ke SMA kayak gitu, atau kalian termasuk kaum minoritas dari SMP-nya yang kayak kalian pengen beda sendiri kayak gitu? Minoritas kayaknya. Ada sih banyak. Saya. Oh, banyak. Iya. Kalau saya banyak. Nah, bagi ini kau dan karena kaum minoritas sempat ngerasa apa ya, minder gak sih di SMA kayak, atau kayak aduh gue gak kenal siapa-siapa di sini, kayak yang jadi pendiam, tapi enggak deh kayaknya Kak Fauzan. Awalnya sih agak takut juga gitu, gak punya teman atau gimana. Tapi setelah lama-lama punya banyak teman, meskipun awalnya gak kenal, ya enggak sih, gak punya rasa minder lagi. Untuk Kak Cepi wah udah banyak ya kayak teman-temannya. Tapi gimana, meskipun banyak ya teman-temannya, tapi ngerasa kesusahan gak sih buat mengenal orang baru lagi yang beda sekolah gitu, yang awalnya bukan circle-nya Kak Cepi kayak gitu? Ya kalau saya sih untuk pengenalan itu sama siapa saja boleh sih. Jadi emang lebih terbuka. Jadi ya oke. Jadi mungkin lebih extrovert. Ya. Oke. Tapi saya pengen kembali lagi kita mengulas masa lalu sedikit ya. Punya guru pegangan gak sih, maksudnya yang guru tapi benar-benar berpengaruh besar dalam kehidupan kalian. Jadi kalau kalian ada apa-apa pasti ngomong gitu ke guru itu. Punya sih. Tapi bukan guru pelajaran gitu. Guru dari staf TU. Okay. Waduh. Kalau kamu Ujan? Punya dari TW wali kelas sih. Wali kelas kelas 9. Kelas 9. Guru bahasa Inggris yang nentuin kemana-kemananya gitu. Oke, jadi benar-benar berpengaruh besar. Yep. Menurut kalian seberapa besar sih pengaruh mereka dalam hidup kalian? Sangat besar. Oke. Pasti sangat besar. Ada lagi tuh. Ya. Oke, tapi kalau misalkan nih kalian ternyata gak diterima misalkan di SMA, ada apa ya, ada plan lain gak sih mau ke sekolah mana kalau misalkan gak terima di SMA ternyata? Kalau gak terima di SMA sih saya mungkin masih ada di situ tuh di Man 6 Tasikmalaya. Oke. Kalau apa Jan? Kayaknya balik lagi ke pondok kayak. Oke, balik lagi ke pondok. Dan juga kalian kan menjabat gelar tahta tertinggi PLS 2022. Sempat ambis gak sih buat kayak pengen jadi yang terbaik di PLS kali ini, atau emang benar-benar kalian ya orangnya gitu jadi ya suka aja gitu ngejalanin itu? Kalau saya sih ingin jadi yang terbaik gitu. Oke, pantas ya. Nah, untuk Kak Fauja nih sebagai peserta terdisiplin yang benar-benar terdisiplin, datang selalu paling pagi, hampir sama panitia datangnya teman-teman nih. Emang itu tuh emang ngejarnya buat pagi banget itu kenapa gitu? Padahal kan kemarin aja kan siswa itu disuruh datang jam 6.25. Tapi Kak Fajar itu katanya jam 6 aja itu udah ada gitu bareng sama panitia. Itu alasannya kenapa gitu? Dari dulu sih emang terbiasa buat awal waktu, tapi kadang tuh kayak lebih baik lebih awal gitu. Karena buat satu, saya suka bersih-bersih kelas, gak suka tempat-tempat yang kotor, jadi mending bersihin dari sekarang gitu. Oke, mantap banget sih, ini patut untuk dicontoh guys. Dan juga apa ya, kalau kalian sendiri sekarang udah punya banyak kenalan di SMA? Lumayan sih. Banyak. Sama sih kayaknya, lumayan. Oke. Udah pada hafal di teman-teman sekelasnya siapa aja namanya? Gimana ya? Belum semua mungkin. Belum ya. semuanya. Tapi udah banyak dari kelas Terutama lain. para cewek itu. Oh, Cewek juga. Pada kenalin.
Oke. Benar-benar Karena kalau saya. rata-rata setiap kelas tuh kebanyakan cewek ya, cowoknya Iya. tuh sangat minoritas banget. Terus banget. Nah, kalian udah mulai belajar belum sih di kelas 10? Sudah Sudah? walaupun cuma perkenalan gitu. Oh ya, Oke, perkenalan sama guru perkenalan. mata pelajarannya. Berarti memang belum full kayak belajar yang serius kayak Iya, gitu. belum. Tadinya sih kalau misalkan udah belajar pengen nanya sih pelajaran yang disukai di SMA itu apa kayak gitu. Soalnya kan kelas 10 sekarang belajar seluruh mata pelajaran ya. Jadi tapi kalian kan waktu pas materi tentang kurikulum merdeka, pengenalan kurikulum kan disebutin tuh bahwasanya untuk kelas 10 sekarang itu akan mempelajari materi mulai dari IPA IPS itu pasti yang kayak fisika, kimia sama geografi yang kayak gitu itu bakal dipelajari semua sama kalian. Terus juga disebutin bahwa kalian itu bakal banyak tugas proyek. Kalian ngerasa terbebani gak sih atau kayak ya ampun kayak nyesel banget atau kayak stres gitu dengar itu, kayak takut tadi sekarang atau kayak seru nih enjoy aja gitu. Seru Ya, sih, seru sih. enjoy aja gitu. Jalanin aja. Jalani aja ya. Oke. Ini jalan yang udah kita pilih. Wih. Benar-benar ya kita harus emang Jadi harus bertanggung jawab iya. dengan apa yang telah kita pilih kayak gitu. Dan yang lebih menariknya lagi kalau kurikulum merdeka tuh kan jika ada siswa yang belum mampu belajar dalam suatu materi, guru akan memperhatikan satu siswa itu. Itu yang lebih hebat dari kurikulum merdeka. Oke. Oke, jadi guru sudah tidak seperti dulu lagi, seperti memberikan materi dan ya entah itu siswa mengerti atau Siswa, tidak ya sudah, asalkan materinya sudah tersampaikan. Tapi sekarang tidak seperti itu ya. Apakah kalian sudah merasakan gitu manfaat dari kurikulum merdeka ini selama berapa hari? Mungkin kalian sekolah itu 4 hari ya, dari Senin Baru 5 hari 3 hari ya. Apakah kalian sudah merasakan gitu manfaat kurikulum merdeka yang baru ini? Apakah ada pas di SMP gini, di SMA wah ada perubahan gitu? Apa tuh, ada nggak ada yang sih. terasa gitu? Mungkin memang belum terasa Belum mungkin terasa. ya karena Karena memang masih baru juga ya kali belajarnya ya. belum intens juga, tapi pastinya ada lah ya kalau perbedaan kayak gitu, peningkatan kayak gitu. Dan juga apa ya, ada yang diulik lagi dari mereka. Ya kan mungkin kalian selama 3 hari kurang lebih itu kalian perkenalan sama guru gitu. Apakah ada yang pas first time ketemu sama guru itu kalian ngerasa wah ini menyenangkan gitu, gurunya asik banget, bikin kita seneng, dari gak mood langsung jadi mood gitu? Ada nggak tuh? Ada sih. Ada. Ada Banyak. feel gak? Oke, jangan deh takutnya deh, gimana iya. tapi kalian ada masukan gak sih tentang pembelajaran di SMA khususnya kayak cara belajar yang kalian inginkan dari guru, cara guru mengajar kalian kayak gitu, atau cara pembelajaran lah istilahnya di kelas menurut kalian yang menurut kalian itu efektif, itu sebagai masukan juga buat sekolah. Siapa tahu dari guru-guru itu ternyata kebetulan nonton video ini sampai akhir misalnya menemukan ini dan ternyata diterapkan gitu di kelas. Ada bebas aja sih, kayak misalnya oh kalau saya pengennya kalau setiap belajar mengajar itu harus selalu pakai misalnya alat peraga atau apapun itu. Ada gak sih? Ya. Silahkan opini kalian, bebasin aja gak apa-apa. Atau kalian Menurut saya sih kalau belajar itu harusnya jangan terlalu serius gitu. Harus ada santainya. Oke. ada ice breaking mungkin ya, Iya. kayak permainan-permainan gitu. Kalau kamu Jan? Kalau dari saya sih memang dalam materi itu kayak udah banyak lah. Jadi tidak usah diragukan lagi kalau dalam materi. Cuman dalam sosial, lingkungan siswa di kelas itu harus diperhatikan. Pertama dari segi bullying itu udah banyak terjadi kan, sekolah manapun pasti ada. Nah, Iya. itu yang paling harus diperhatikan. Karena itu hampir ya dalam belajar tuh kadang orang yang sudah kena bullying tuh gak fokus belajar, pengennya keluar dari kelas, atau bahkan ada yang pengen berhenti bersekolah. Itu yang harus paling diperhatikan menurut saya. Kayak gitu mungkin masukan di sekolah kita. Tapi alhamdulillahnya mungkin di sekolah kita belum pernah ada, tapi gak tahu ya mungkin kalau misalkan bully dalam hal yang besar mungkin gak ada, cuma mungkin pastinya adalah yang kayak cuma bercandaan Canda-canda, gitu ya, sama kayak teman gitu sekelas. pasti sih kalau Pasti itu mah. Dan juga kalian sekarang udah nentuin gak sih, kan kalau misalkan SMA itu benar-benar dicetak untuk masuk ke perguruan tinggi lah istilahnya untuk kuliah. Kalian udah punya cita-cita gak sih nanti kuliah mau kesini jurusan ini, pengen jadi ini kayak gitu? Kakak dari KCP aja dulu. Kalau saya sih tujuannya untuk masuk UIN Bandung. Oh, Bandung. Jurusan apa tuh? Keren banget tuh ini.
Kalau saya sih matematika. Oke, matematika. Suka matematika. Kalau Kak Fauzan gimana nih? Sama sih. Nggak ke UIN, cuman ke UPI Bandung. UPI Bandung. Jurusan apa tuh? Sastra Sunda. Aduh, nyunda banget. Di SMP-nya jadi ketua Inggris, tapi di perguruan tingginya ingin mengulik bahasa Sunda sebagai bahasa daerah kita. Iya, benar-benar. Kalau menurut saya Kak Fauzan ini kalau dalam pikiran saya tuh kayak orang yang pemikirannya itu internasional tapi dibalut dengan kearifan lokal. Kayak gitu banget sih. Melestarikan bahasa Sunda sih. Soalnya kan udah kecampur banyak bahasa gitu. Ya sih, soalnya kalau saya sendiri kalau ngomong pasti gak bisa kayak yang benar-benar Sunda gitu, pasti dicampur dengan Indonesia. Ataupun kan kita tahu ya bahwa bahasa Sunda itu kayak ada kusuk bahasanya kayak gitu, dan sering banget untuk saya juga masih salah dalam penggunaan sehari-hari kayak gitu. Tapi suka ada cerita kayak kalau misalkan pelajaran bahasa asing aja nilainya besar, tapi kalau misalkan bahasa sendiri kecil gitu. Pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Iya, pernah. Pernah. Nilai terkecil yang pernah didapatkan di SMP berapa? 80 kecil. 80 kecil. Oke, paling kecil 80. Berapa paling kecil? 80-an. Kalau Kak Fauzan? 78. Itu cuma beda 2 itu. Oke, ya, itu terkecilnya mereka. Emang kalian itu tipe anak-anak yang di masa SMA emang kalian benar-benar kayak bisa dibilang ambisius secara pelajaran, atau kalian ya emang gak tahu aja gitu kayak hoki aja dapat segitu? Ya mungkin hoki. Tapi kalian suka orang yang suka belajar gak sih gitu? Maksud artian suka belajar itu ya bener-bener hobi gitu, kayak bosan dikit mending belajar Ya gitu. kayak sibuk apapun di organisasi selalu nyempetin aja buat belajar kayak gitu. Suka. Oke, itu mah bukan hoki sih. Bukan Itu mah dibarengin hoki dengan sih. usaha Iya. banget. Ini bener-bener bener-bener banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kalian ya, karena kalian itu benar-benar menginspirasi juga bagi para sobat hebat yang lagi nonton video ini. Dan Mau nanya lagi? nih, kalau boleh tahu waktu belajar kalian tuh kapan sih, dan cara belajar kalian tuh gimana sih? Iya, Apakah kalian suka belajar di tempat yang sepi? Apakah suka sambil nonton musik atau sambil nyemil, gimana nih? Dan waktunya tuh kapan gitu, waktu terbaik kalian buat belajar gitu? bisa menurut di-share kalian, gitu? tuh tips-tips belajar kayak gitu. Kalau saya sih bisa sambil makan gitu, suka baca buku Oke. atau udah bangun tidur tuh. Udah sholat tahajud. Masya Allah. Aduh. Oke, kalau Kak Fauzan sendiri, Kalau buat saya sih waktu belajar dan cara belajar tuh gak nentu lah. Cuman ya cara belajar saya tuh bukan hanya membaca dan mengerjakan, tapi juga membahas kembali apa yang diucapkan oleh guru gitu. aduh, agak tersentil, tertampar, terjungkal ya saya di sini. Dan semasa SMP pencapaian apa sih yang menurut kalian itu paling besar gitu semasa SMP kalian? Paling besar pencapaian lebih kayak misalkan saya pernah menang lomba ini nih, atau saya pernah menjadi apa gitu. selain yang tadi disebutnya kayak jadi ketua Ilkom atau ketua OSIS, pencapaian lain khususnya sih di bidang akademik atau non akademik dalam artian olahraga ataupun seni kayak gitu, ada gak sih? Gimana? Ya, kalau saya sih alhamdulillah waktu kelas 7 sama kelas 8 juara umum 1. Wah, oke, Keren banget. Kalau Kak Fauzan, Kayaknya gak ada sih, Kak. ini mah terlalu itu ya merendah. Iya, kayak Bukan kayak gitu, merendah cuman deh. gini loh. Kan sekolahnya tuh dilingkup oleh pesantren ya. Jadi kalau ada lomba atau apapun harus ada izin ke pesantren. Kadang-kadang kalau mau lomba itu gak dibolehin karena mengganggu waktu ngaji. Gitu. Jadi bukannya gak mau berprestasi juga, tapi ya lihat keadaan gitu. Oke, jadi emang faktor keadaan ya. Tapi mungkin di pesantrennya Ya, pernah di ada pencapaian pesantrennya apa? gitu. Atau misalkan Kayak- hafal Quran 30 juz atau juz 30 atau hafalan Imriti gitu. Iya. Alhamdulillah
Alhamdulillah sih udah Alfiah, masya Allah. Mantep banget ini mah, gak salah mereka dapat tahta tertinggi PLS 2022 semangka. Oke. Lalu apa lagi ya? Sebenarnya itu saya itu banyak yang ingin ditanyakan, tapi kayak kelupaan karena mendengar cerita-cerita mereka yang benar-benar wah banget gitu, ilmunya banyak banget yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalian kalau misalkan sekali belajar itu perharinya itu bisa sampai berapa jam sih, kuat berapa jam kayak gitu? Atau gak tentu, maksudnya tentu bukan, atau gak kayak ukur kayak ya udah sih se-enjoy-nya aja gitu? Ya agak sampai sejam Sejam. agak sampai gitu. Kalau terlalu lama sih bikin pusing gitu belajar. Kalau kau mau ya sendiri? Kalau saya belajar sih target sesudah belajar mengulang langsung. Oke. Saya gampang lupa kan. Nah tapi mungkin ini pasti hal-hal yang sering banget ditanyain. Mungkin untuk Kak Fauyan dulu ya, soalnya kan pesantren. Biasanya kalau pesantren identik dengan kegiatannya yang benar-benar padat banget dalam seharinya, karena selain dalam bidang akademik juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren kayak gitu. Nah, gimana sih cara manage waktunya supaya sekolahnya dapat gitu, dalam artian bisa kekejar tugas-tugas dan lain sebagainya, dan juga tugas dari pesantren atau pengajiannya itu juga kekejar kayak gitu. Kalau dalam waktu sih ngaji sampai jam 11 malam. Tidur jam 12, bangun jam 3. Habis itu beraktivitas. Ya kalau belajar sih saya lebih mentingin ngaji kalau di pondok. Cuman kalau sekolah tuh dijadwalkan swasta ya, diatur oleh pesantren. Jadi masuk sekolah tuh jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jadi kebanyakan waktu buat ngaji. Oke, nah sekarang untuk KCP ya, untuk KCP juga kan juga pernah menjadi ketua OSIS, yang otomatis kalau misalkan OSIS biasanya itu identik dengan pulang yang paling akhir kayak gitu. Dan itu pastinya bukan cuma sekali dua kali, pasti sering sih kalau yang saya duga sih. Dan itu kira-kira gimana sih kalau udah kayak gitu terus ternyata tugas sekolah juga numpuk, atau misalkan mau ada kayak lomba atau ujian harian lah istilahnya, gimana sih cara memanage waktunya antara organisasi sama sekolah atau akademik itu supaya tetap balance kayak gitu? Ya saat saya jadi OSIS itu belum efektif gitu belajarnya. Jadi belum banyak kegiatan. Karena ada masih angkatan pandemi. Iya. Masih angkatan corona setengahnya, sekarang sudah open sekarang. Oke, tapi mungkin dalam kegiatan sehari-hari gimana sih cara manage waktunya kayak gitu supaya lebih tetap tertata, karena kan tadi dalam akademik kalian berdua itu oke. Dalam hal pencapaian di luar bidang akademik kayak organisasi tetap oke. Itu gimana gitu? Kalau saya sih pulang sekolah itu langsung mandi, siap-siap untuk saat asar. Lalu pengajian di sekolah agama gitu. Lanjut ke sekolah agama. Pulang di situ istirahat sebentar. Lalu maghribnya ngaji lagi. Jadi waktu belajarnya itu kapan kalau misalkan selain belajar di sekolah? Pulang ngaji jam 9. Biasanya sampai jam berapa itu? Kadang jam setengah 9 atau jam 9. Mantap sih. Dua-duanya ini anak-anak yang sangat agamis banget Kak Ersa. Ya selain agamis mereka juga hebat banget, baik itu dalam ekstra maupun intranya ya. Dan mungkin ada pertanyaan lain ke Putri. Dan untuk Dek Fauzan nih, kan pastinya sibuk banget sama kegiatan pesantren gitu, sampai tidur malam banget, bangun harus pagi banget gitu. Apakah pernah ini karena kebanyakan tugas di pesantren harus hafal ini itu gitu, sampai Depa Hujan ini kayak ketelatan masuk sekolah meskipun sekolah siang karena banyak sekali gitu kegiatan di pesantren gitu. Sampai apakah pernah dihukum sama guru di SMP gitu karena terlalu kebanyakan gitu yang harus disiapin? Kalau dihukum sih gak pernah. Alhamdulillah. Di pesantren juga gak pernah sih. Cuman kalau secara umum ya di pesantren alhamdulillah gak pernah dihukum. Cuman kalau di ruangan dikobong gitu rasanya. Kalau dikobong sih pernah. Agak nyetor hafalan aja gitu. Oke. Jadi saya jadi kepikiran nih pertanyaan, hal nakal apa sih yang pernah kalian lakuin semasa SMP? Hal nakal apa? Silahkan buka ayamnya sekarang bisa spesial gitu.
eksklusif Kayak on gitu. Smartka Podcast. Hal nakal apa? Soalnya kalau misalkan orang-orang kayak gitu biasanya hal nakalnya itu beda, kayak hal nakal yang biasa aja kayak anggap luar biasa kayak gitu. Silahkan buka aib sekarang, bongkar aib sekarang. Gimana? Ya udah jawab. Hal Di Pak Ujan ada hal nakal. atau enggak burung nakal sih, maksudnya hal-hal yang nyeleneh yang kalau bikin ih kok bisa aku gitu dulu kayak gitu. Ada gak sih? Nggak sih? Apa ya? Ya ampun kayaknya gak ada. Kok perfect banget. Iya ini. Masa gak ada gitu, Ada sedikit enggak? aja kita yang bikin kok bisa-bisanya aku gitu dulu. Oh iya, waktu kelas 7 itu saya pernah penasaran gitu sama yang namanya pacaran gitu. Oke. Pacaran nakal. Oke, silakan teruskan. Gimana Teruskan, nih? lanjutkan ceritanya. Spill sampai akhir. Waktu kelas 7 itu saya jadi dari satu cewek gitu udah putus nyari lagi gitu. Gimana? Putus sama yang itu nyari lagi gitu. Jadi karena mungkin saat itu masih pubertas gitu, awal Ya, pubertas. wajar sih kayak gitu. Kayaknya wajar deh kayak gitu. Ya, Kayak berapa cewek itu sih kayak gitu? Berapa Nah, itu. episode? Rahasia. Rahasia. Panjang gak sih? Tapi panjang gak? Episodenya panjang? Panjang. Oke, panjang kau Fauzan nih. Apa ya hal yang pernah dilakuin Yang nyeleneh lah. yang nyeleneh? Kayaknya pacaran sih. Sama ya pacar. Itu gimana cerita pacarannya kalau yang versi Kak Fauzan nih? Kalau jujur sih kalau saya jarang kalau pacaran. Cuman ya gimana ya, kalau masalah puber kan mau segala dicoba gitu. Ya pas pulang ke rumah, Idul Adha kan libur tuh. Iya. Ya pacaran sama masih teman dulu sih, teman Satu pesantren kah? enggak teman sih, kecil gitu. teman kecil. Ya saya sama cewek teman kecil. Oh, Dari TK SD. TK. Oh, pantesannya beda sekolah tapi saya lihat kayak yang akrab banget itu, klop banget. Yang kayak udah satu server gitu. Kirain baru kenal di sini. Iya. Tapi gagal move on sih, Kak. Gagal move on. Astagfirullah. Sampai sekarang enggak pernah pacaran lagi. Karena gagal Karena move on. gak move on kan. Iya. Ya ampun. Wow, berapa lama itu pacarannya? Pacaran sih putus nyambung. Cuman gagal move on-nya 2 tahun kayaknya. Sedih. Kok sedih? Kok Terus sedih? sekarang kan udah nggak move lagi. Sekarang Atau udah. masih Satu sekolah. satu sekolah. Buat ceweknya ya, dengarkan orang ini mantanmu bilang astagfirullah. Ya mungkin Ya ampun. ada mantannya yang nontonnya kayak saya mungkin sedang nonton. Ya di sini, silahkan, kawan. aibnya sudah terbongkar ternyata dia gagal move on sama kamu. Kamu the best banget ya. Tapi kalian punya prinsip ini kan, meskipun nanti kalian pacaran tetap itu pacaran itu gak akan ngeganggu terhadap belajar kalian. Atau pernah juga justru pas di SMP kalian pacaran, akademik kalian keganggu? Pernah sih. Pernah. Pernah. Separah apa itu keganggu? Gak terlalu parah, cuman ketika belajar kan yang harus dipikirkan materi. Cewek lagi gitu. Iya. Pernah gak sih kayak lagi belajar gitu, baca-baca kayak pengen ngecek dia kayak gitu? Enggak sih, enggak. Atau gini nih, kan biasa kalau di dalam hubungan selalu ada masalah gitu, kayak lagi belajar kayak ih males banget gue, kepikiran ini masalah masih belum beres sama pacar gitu. Gimana, pernah nggak Iya. Pernah. sampai ke bawah-bawah gitu ya? Iya. Enggak. Ya Mantap ya. ampun. Nggak ke bawah, coba ke bawah. Iya. Oke. Nah, mungkin apa lagi ya? Kalian nih target di SMA, pencapaian apa yang kalian pengen gapai? Target SMA nih atau apa kalian? Saya pengen jadi mungkin Kak Cep bisa jadi kelas lagi. Boleh lo, gak apa-apa. Pencapaian siapa tahu kan ada yang nonton, terus didoain, atau kan ucapan kalian juga merupakan doa kayak gitu. Siapa tahu aja tercapai gitu. Ya, untuk pencapaian saya pengennya sih bisa masuk universitas gitu tanpa apa itu Tes gitu. tes. Oke, berarti SPTN mantap. Oh, kau Fauzan Sama sih kayaknya kayak cewek kayak gitu. sama-sama bulu, masih ada beda lah. Ya kalau harapan sih pencapaian kalau di SMA nih.
pengen jadi OSIS ya, terus nanti mau MPK OSIS ya saya terima aja. Tapi sih saya maunya OSIS. Osis. Yang penting nilai bagus dan pas kuliah gak susah ribet kayak gitu. Oke, semoga. Karena kan kita tahu juga ya dari OSIS bisa masuk juga ke pendidikan, contohnya IPB yang jalur ketua OSIS kayak gitu. Dan juga setahu saya sih sekarang banyak juga yang kayak ngebuka yang penting pernah jadi sub OSIS kayak gitu. Kayak gitu benar-benar banyak manfaat lah yang bisa kalian ambil. Bukan cuma dari OSIS aja sih. Ekskul lain yang ada di SMA pasti banyak benefitnya buat kalian. Tapi kayak ada saran gak sih? Di SMA sayang banget itu gak ada ekskul ini kayak gitu. Kalian pengen ngajuin ekskul apa sih? Nyaranin gitu, pengen ekskul yang ini nih gitu. Di sekolah lain udah ada ini, terus benefitnya itu bagus banget gitu. Atau yang menarik deh buat kalian pengen ekskul apa? Ataukah ekskul yang menurut kalian menarik dan yang dengan kalian masuk itu udah ada di sini? Ada gak sih pengen ada ekskul ini nih, sastra Jerman misalnya? Iya. Ataukah pengen ada ekskul khusus yang kayak isinya itu bimbingan olimpiade kayak gitu kan, di sekolah-sekolah besar itu suka ada yang kayak gitu. Ada yang Kalau saya sih gak ada. Oke, bener-bener mungkin udah ada tujuan ya buat masuk ekskul apa gitu. Ekskul yang pengen bener-bener menerima apa adanya sih, gak banyak maunya anak-anak ini ya. Oke. Dan juga apa lagi Kak Putri, bener-bener saya udah kayak lupa lagi apa yang mau ditanyain. Kalian bener-bener membuat saya wah banget di sini. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri nih, katanya apa yang ada yang disampaikan tadi di balik layar? Iya nih, ada yang mau disampaikan sama kalian berdua, pertanyaan juga gitu. Kayak apa sih yang pengen kalian rubah, karena kan sekarang kalian udah masuk ke SMA, sekolah jenjang yang lebih tinggi dari SMP gitu. Apakah ada kebiasaan di SMP yang ingin kalian rubah di SMA ini, atau apakah itu cara belajar kalian atau apapun itu gitu? Apakah ada yang ingin kalian rubah? Kayak kalian nyesel banget pas di SMP gini-gini, sekarang aku nggak gini lagi deh gitu, mau lebih baik gimana? Ya, banyak hal yang bisa. Apa nih? Rentalnya yang tadi sih, yang pacaran itu. Kak Fauzan di bidang apa nih? Sama salah satunya. Dan juga Oke. cara belajar, Bang. Itu yang saya ingin fokus belajar untuk kesini. Tapi kalian pas masuk SMA itu ada gak sih rintangannya, mulai dari terhalang restu orang tua misalnya, atau emang benar-benar kayak udah lancar aja gitu masuk SMA itu? Itu saya pernah ragu-ragu sih. Pernah ragu-ragu untuk masuk kemana gitu. Oke. Waktu itu ada dari SMP guru itu merekomendasikan ke MAN 6 gitu. Tapi apa yang bikin yakin buat ke SMA gitu? Ya pertama yang tadi itu tadi yang rumah dekat, terus ya prestasinya banyak gitu. Oh, Kak Fauzan. Kalau ke SMA sekarang sih gak ada keraguan. Cuman kan awalnya tadi pengennya ke SMA 2 Tasikmalaya. Itu kan sekolah favorit. Agak ragu tuh. Ya udah mending ke SMA Karang juga. Ya sama-sama juga SMA favorit menurut saya. Karena di Karangnunggal kan cuma ini. Iya sih. Tapi emang benar-benar gak ada hambatan saya dari keluarga yang menentang kalian buat masuk SMA. Bahkan Saya mendukung. Oke, mantep banget ya orang tuanya. Tapi dari orang tua sendiri kan ada nih orang tua yang benar-benar kayak kurang mendukung lah istilahnya, atau acuh tak acuh terhadap anaknya dalam hal pelajaran atau pendidikan. Kalau orang tua kalian sendiri gimana nih? Apakah mendukung atau biasa aja, atau malah sebaliknya gak mendukung? Alhamdulillah mendukung. Kalau orang tua saya sama juga sih. Gak ada kendala apapun. Oke, enak sih kalau kayak gitu ya, kalau orang tua sama-sama mendukung. Dan juga masalah terberat yang pernah kalian hadapi selama dalam hal sekolah, boleh nih dari SMP atau dari SD, hal-hal yang berbeda, atau mungkin ada hal yang bikin kalian trauma sampai saat ini. Masalah terbesar kalian selama di bidang pendidikan, selama berpendidikan aja.
Misalnya pernah ketinggalan angkot tapi bisa pulang. Masalah terbesar dalam pendidikan. Dalam mencapai Menurut saya- pendidikan aja gitu. Dalam mencapai. Menurut saya sih sosial. Ya apa itu dalam sosial? Kan sekarang banyak yang dalam bahasa apa sih itu? Yang satu circle gitu. Oh, deh. Oke, Kan udah circle. banyak yang kayak gitu. Jadi kayak gaul tuh harus sama yang satu circle aja gitu. Itu udah gak enak buat saya. Itu sih kendala buat saya dari dulu. Oke. Iya emang sih. Kalau Cepi apa? Jangan bilang sama lah, harus beda. Pasti ada yang beda lah. Iya. Kalau Pi? Apa ya? Apa nih masalah terbesar yang pernah kalian alami mungkin atau yang masih dialami sampai saat ini? Pokoknya gak perlu tentang pendidikan, yang penting selama mencapai pendidikan itu, selama menjalani pendidikan itu. Misalnya masalah ekonomi, keluarga kayak gitu. Apa ya? Atau diri sendiri. Jadi sendiri juga bisa. Ya kadang suka diri sendiri suka malas gitu untuk belajar, selalu dipaksain. Sama lah Oke. kayak gue ya. Pernah ngejalanin sistem SKS gak sih? Kepo nih. Kayak sistem kebut semalam, besok mau ujian Oh, ya. malamnya baru belajar. Pasti pernah. Pernah. ada kan? Pernah. Bisa ada kategori jarang, sering, atau selalu? Jarang sih. Jarang. Jarang. Mantap banget ya sih. Insecure Jarang. banget ngobrolnya sama kalian. Insecure banget pokoknya. Iya sih. Mungkin karena takutnya ini video juga terlalu panjang juga, dan untuk saya sendiri alhamdulillah ya seluruh apa yang saya penasaran tentang kalian, yang saya kepoin tentang kalian, semuanya sudah saya tanyakan dan sudah terjawab dengan benar-benar di luar ekspektasi saya lah, pokoknya the best Saya juga banget. sama. Dan ya alhamdulillah. Senang gak sih bisa diundang di sini? Iya, Seneng banget. Ataukah deg-degan ada gimana ya? Ataukah tertekan? Awalnya sih iya ya. Awalnya sih. Tapi mungkin pas udah ngobrol-ngobrol. Oh ya, jadi satu lagi deh, pertanyaan lagi nih. Apa Ketika kalian mendapatkan undangan untuk kalian jadi bintang tamu di Semanka Podcast, first impression kalian apa? Seneng, Pas dapat informasi atau duh, gimana nih gitu. Gak nyangka. kecampur Gak gitu. nyangka. Antara seneng sama takut gitu. Karena baru pertama kali. Oke, Kak Hujan. Awalnya gak nyangka di chat sama salah satu OSIS. Katanya kamu di Sabtu ke sekolah. Gak tahu mau ngapain. Cuman pas ada kabar katanya mau podcast. Podcast gimana nih? Deg-degan banget gitu. Tapi setelah dijalanin ya sekarang biasa aja gitu. Oke. Asik ya. Asik. Enjoy. Enjoy ya. Berarti tadi dari awal udah enjoy atau pas udah kesini baru enjoy, dari tadi tegang lihat? Kayaknya Awalnya enjoynya tegang pas banget. udah bicarain itu deh pacar deh Kak Ersa. Iya ya, saya kayaknya Enjoy mah kayaknya di sana tuh. enjoy banget. Oke, mungkin dari saya cukup. Kak Putri, apakah dari Kak Putri ada lagi yang mungkin penasaran kita tentang Jadi mereka? saya cukup juga lah. Oke, karena kita sudah. mungkin udah cukup ya teman-teman semua sahabat hebat. Dan semoga apa yang telah menjadi perbincangan kita hari ini di podcast, di video ini, semoga bisa kalian ambil yang baik-baiknya aja. Masalah yang tadi, yang buruk-buruknya janganlah kalian terapin, buang itu jauh-jauh. Tapi banyak banget manfaat yang bisa kita ambil tadi dari perbincangan kita hari ini. Dan mungkin dicukupkan sekian. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingetin, gak bosan-bosan buat kalian, pokoknya like, comment, sama subscribe. Itu tuh gratis dan itu gak akan memakan banyak tenaga kalian, cuma modal jempol aja, ya ampun. Dan data. Oh iya, data. Kalau soal gak ada data, hotspotin. Yuk, mari kita hotspot. Saya selalu siap untuk menghotspotkan, silahkan ya. Tapi cuma buat nge-subscribe Semanka Podcast aja. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ya, terima kepada kasih kalian banyak semua, kepada kalian kalian. berdua yang udah berkenan untuk datang ke sini di hari libur ya, karena di Semanka itu penganut full day school, yang mana hari Sabtu itu libur ya, bagi kalian yang belum tahu. Dan bagi adik-adik SMP MTS meskipun masih jauh, saya mau promosi dari sekarang. Hayu atuh ke Semanka sekolah, lihatlah mereka susah peserta didik baru kita yang benar-benar hebat. Masa sih kalian gak mau hebat juga kayak mereka bareng di Semanka? Oke, sekali lagi sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.
Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Semangka Podcast. Oke, dadah, sampai jumpa. Bye. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.